Just Friend. Kembali lagi bersama kami di B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Betul banget. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang keren banget. Salah satu murid berprestasi di sekolah ini. By the way, Kira-kira siapa ya? Kok dia tiba-tiba asal ngomong aja gitu ya, tanpa perkenalan dulu. Padahal aku lihat-lihat nih dia tuh baru gitu di sini tuh ya guys. Boleh kenalin dulu anak magang host baru ini siapa kira-kira namanya? Hai Just Friend, nama aku Faiha, aku dari kelas 10-6. Ya. Lanjut tadi, kamu ngomong apa? Yang kita mengundang sosok berprestasi. Sosok berprestasi, siapa ya? Kira-kira Aram kenal nggak nih? Kenal dong, udah disebut beberapa kali, di-mention beberapa kali. Sebenarnya saya juga iri gitu ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan memanggil nama dia. 1, 2, 3. Kang Rival Alhamdi. Halo Kang Rival Alhamdi. Bisa sebutin biodata singkatnya aja nih. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rival Alhamdi. Saat ini aku siswa aktif di SMA Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Dan lebih rincinya mungkin aku siswa dari paket B lebih ke IPS murni seperti itu, dan kelas B1. Oke Kang Rival, ada gak nama panggilan khusus biar kita nggak canggung nih? Masa ya Kang Rival gitu? Rival aja, gak usah pakai Kang, gak apa-apa. Rival aja, bener? Bener, Gak, oke. Rival. Hey, tolong beep aja yang itu ya. Oke, Kang Rival, Rival kesini semangat gak nih? Semangat. Semangat banget, gak Dari bohong. tadi aku udah ini kok. Udah chat Aira, nungguin Aira. Gak bohong. Gak bohong, serius. Padahal kan Rival nih Pertama kali lagi gitu ya ya. pertama kali kesini, terus emang lagi produktifnya banget kan? Iya benar, tapi sebenarnya udah beberapa kali lihat sih yang Ya. udah di up sama kalian. Ah, Emang ya. keren, jadi emang udah excited sih dan udah sempat ke Heprin ya sebelum minta gitu sih guys. Jadi agak narsis sedikit, maaf ya. Oh iya. Terus buat kegiatan sebenarnya aku tuh ada temennya ngelihat status temen aku tuh ngestatusin kalian lagi ngedance. Ya. Itu yang kemarin aku lihat tuh hari Sabtu apa Minggu gitu. Iya, hari Minggu, Iya, hari Minggu. ya. Berarti itu tuh kalian lagi ada acara apa sih? Oke, jadi sebenarnya dance tuh udah beberapa kali ngelewatin lomba di bulan ini gitu ya. Ya. Salah satunya event kemarin tuh kita ikut lomba yang diadain sama Bayu. Tahu kartu Bayu kan? Tahu. Nah, Bayu tuh ngadain kompetisi, salah satunya itu lomba futsal dan juga lomba dance. Nah, kebetulan dari SMA 9 juga sempat submit video sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk diseleksinya kayak gitu. Nah, Ya. alhamdulillahnya kita lolos ke 6 besar dan ya kemarin untuk final tuh kita di Gor yang bekas Lydia, tahu gak sih guys? Ya, tahu. Yang Tahu. sekarang jadi Mayasari gitu. Dan sekarang ya kemarin tuh kita tampil di sana dan alhamdulillahnya kita juara kedua gitu. Itu buat bisa dapetin apa sih namanya? Juara ya, achievement juara kedua itu butuh latihan berapa lama kan? Kira-kira? Lama banget. Lama banget. Karena kan sebelumnya juga emang udah dari eksis dulu ya. Ya. Terus kita ke Bayu sekitar 1 bulanan kita tuh Satu bulan, ada 1 bulan. ya kita tuh brainstorming dulu, cari inspirasinya dari mana aja. Terus juga kita ngekonsep apa aja yang mau kita bawa, terus musiknya mau kayak gimana, dan juga yang paling lama tuh mikirin koreonya kayak gimana dan juga mikirin pola lantainya gitu sih. Jadi Oh. lama sekitar 1 bulanan sih kalau buat latihan. Hebat banget ya. Ya, hebat banget. Hebat banget. 1 Kalau bulan. berarti pembuatan Korea itu salah satu tantangan. Ya, berarti benar-benar. aku mau tahu, kita mau tahu nih, Gue tahu ya. tantangan apa aja yang buat kalian tuh ngerasa susah gitu. Kayak buat ini ekskul apa? Ekskul ya, ekskul dance. Ya benar. Tantangan apa gitu buat kalian yang Tantangan di Korea atau di semuanya? susah? Ya, di semuanya. Semuanya yang paling benar-benar menonjol sih lebih ke dananya ya. Karena Ya, kebetulan kan mungkin dance tuh
bukan eskul yang terpisah dari seni, jadi Ya. otomatis anggaran tuh masuknya ke seni gitu. Sedangkan kita tuh tidak bisa bergantung segalanya itu ke eskul seni. Jadi untungnya anak-anak dance tuh punya inisiatif sendiri dan bukannya berniat negatif ataupun apapun itu ya, Ya, jadiin sumber jadiin sumber pembelajaran mungkin ya. siap aja. Kita tuh sampai mengeluarkan uang sekitar 2.300.000 untuk 2 kali lomba. Yang pertama itu 1 jutaan, 1.300.000 dan kemarin terakhir itu 1 juta. Nah, salah satu tantangannya itu pencarian dana dan kita of course pencarian dananya tuh dari orang tua masing-masing ya. Ya. Karena kita gak mungkin minta sponsor yang lain gitu. Terus yang kedua tuh lebih ke pembuatan properti karena pembuatan properti tuh ya salah satu yang paling susah juga dan makan dana yang paling banyak. Salah Ya. satu yang ngabisin uang tuh dari properti gitu. Iya. Terus yang paling susahnya lagi di koreografi sama pola lantai karena kita harus mikirin nih kalau pola lantai gak terus-terusan orang itu yang bakal jadi center dan kita juga harus tahu nih. Jadi sirkulasi kayak misalnya orang ini dari sisi kanan gimana caranya bisa ke sisi kiri, bagaimana caranya bisa ke tengah dan bisa muter gitu, gak di sana-sana Iya. aja. Terus buat koreo juga gimana ya? Susah sih sebenarnya koreo. Jadi biasanya kalau misalnya satu orang yang bikin itu akan too much guys. Jadi kayak kalau misalnya ciri khasnya biasanya kelihatan. Kalau misalnya selalu angkat tangan biasanya dari awal sampai akhir pasti selalu angkat tangan gitu. Jadi Iya. lebih baik di Iya compare sih. sama yang lain kayak gitu. Tapi kita lihat juga meskipun di cuplikan video ya, nggak lihat langsung gitu, maaf banget. Iya gak apa-apa. Santai-santai. Nggak lihat langsung lombanya, emang kayak kalian tuh udah bersinar banget semuanya. Amin. Semuanya tuh udah punya panggungnya masing-masing Amin, gitu. Semuanya amin. tuh udah bersinar gitu meskipun ngelihatnya tuh cuma beberapa cuplikan gitu ya. Berarti di sini struggle kalian tuh ada di dana, pembuatan properti, Yes. sama latihan lantai kali ya. Itu Iya, apa sih latihan pola lantai gitu ya. Iya benar. Dari berarti kegiatan dari sekolah di luar sekolah ini kita tuh bisa belajar apa gitu menurut Dari luar sekolah banyak ya guys. Dari luar sekolah pertama kita pastinya belajar buat bersosialisasi sama yang lain, ya. komunikasi dan juga lain sebagainya. Karena di lomba dance biasanya kita tuh ketemu sama lawan-lawan kita gitu, rival-rival kita. Iya. Kayak sama SMA 6, kemarin sama SMK Negeri 1 dan gimana caranya kita tuh berkompetisi tapi dengan dengan secara sehat gitu, Secara tidak sehat. dengan menjatuhkan satu sama lain dan lain sebagainya. Jadi kita tuh secara tidak langsung dibentuk untuk memiliki sifat yang dewasa dan juga harus punya rasa toleransi satu sama lain gitu sih. Banyak Iya. pelajarannya tentunya. Iya. Oke, kan ini pertanyaan klasik sih. Iya. Kalau Rival disuruh milih, menurut Rival tuh lebih penting pelajaran di kelas atau pelajaran di luar sekolah? Kayak dance Kayak gitu. dance atau dan enggak ekskul lain. lebih belajar gitu? Oke, tergantung ke orangnya sebenarnya ya. Iya. Kan gini, orang tuh terbagi menjadi dua, ada yang akademik, ada yang non akademik. Yes. Nah, kalau rival sendiri, kalau misalnya untuk memilih salah satu lebih condong ke non akademik. Kenapa? Karena bagi rival gini, kalau misalnya kita punya ilmu akademik misalnya, tapi kita tidak tahu cara mengimplementasikannya, itu tuh tidak akan berdampak baik bagi kita ke depannya. Betul. Contohnya ada beberapa orang yang emang udah punya pemikiran yang luas, punya kayak pendidikan yang baik, tapi dia tidak terlalu aktif di dunia organisasi ataupun di dunia yang lainnya. Itu biasanya kalau misalnya udah keluar dari sekolah itu suka bingung untuk mengimplementasikannya seperti apa. Berbeda dengan orang-orang yang ada di organisasi, berbeda dengan orang-orang yang punya mungkin kesibukan atau prestasi di luar akademik gitu ya. Mereka tuh udah tahu dirinya sendiri seperti apa, dibentuk seperti apa, dan mereka tahu tujuan mereka itu ingin kemana gitu. Biasanya kalau misalnya aku nih di dunia tari, tentunya kalau misalnya keluar tuh gak usah bingung lagi, udah tahu kalau misalnya oh, berarti aku cocoknya di dunia tari gini gitu. Dan aku lebih condongnya sepertinya ke non akademik gitu sih, lebih milih non akademik. Nah, kayak justru pengalaman di lapangan tuh lebih berkesan gitu ya. Betul. Bagi rival gitu. Apalagi Ngomongin nih soal prestasi. deh. Sok. Boleh dong cerita sedikit pengalaman rival dan apa pencapaian yang paling rival banggakan sejauh ini? Oke. Mungkin tidak berniat untuk flexing dan lain-lain ya. Gak apa-apa, chill sebenarnya. aja di sini. Biasa aja sih. Kalau bisa ya flexing Ya, aja maaf semuanya. ya agak piknik. Maaf agak piknik. Ya, nggak apa-apa.
Sebenarnya aku tuh memulai lomba tuh kan biasanya orang-orang tuh mulai serius lomba tuh dari TK, bener gak sih? Ya, Iya, Ada yang benar. suka kayak lomba mewarnai sama orang tuanya, deh ininya warna ini. Iya. Ini. Nah aku tuh termasuk mama aku tuh bukan termasuk orang yang saat aku TK ya ngarahin buat kayak gitu. Jadi aku tuh waktu TK tuh kalau ikut lomba tuh gak serius. Jadi kayak misalnya gambar orang mukanya aku warna hijau kayak gitu. Jadi emang udah apa ya? Udah ya mungkin udah kreatif dari Iya. kecil mungkin ya dilatihnya. Jadi nggak terlalu ngikutin aturan yang harus, dan mama aku tuh bukan yang strict banget Ya. untuk mengikuti aturan gitu kan. Terus pertama kali mulai lomba serius tuh kelas 3 SD. Saat itu tuh guru PH itu kayak siapa di sini yang mau ikut lomba Pildacil, tahu kan? Iya, Pildacil. tahu. Nah, masalahnya aku tuh bukan orang yang pernah ikut Pildacil dan tahu Pildacil itu apa. Tapi anehnya waktu kelas 3 tuh aku tiba-tiba angkat tangan, aku bilang aku mau Pak lomba Pildacil. Tiba-tiba banget. Iya, tiba-tiba banget. Aneh kan? Nah, terus saat itu tuh di sekolah tuh kan ada bazar yang sering kayak ngasih-ngasih yang sembaran pajak itu loh guys. Oh, Nah, iya. di sana tuh ada tulisan ada buku yang isinya tuh pidato-pidato gitu. Nah, aku tuh beli. Terus waktu aku kasih ke guru aku, ini tuh bukan pidato yang dimaksud buat Pildacil karena kan Pildacil lebih ke Islam-Islam ya. Iya. Makanya aku beli itu kayak pidato yang buat di pemerintahan yang formal kayak gitu. Oh, kata aku teh. Terus dari sana dikasihlah naskah, dan anehnya waktu itu teh dikasih naskah 2 lembar dalam satu hari aku bisa hafal, tapi sekarang nggak tahu kenapa gak bisa hafal. Aneh gak? Aneh banget. Aneh. Tiba-tiba itu Kenapa guys bisa ya? kemampuan itu teh bisa hilang karena corona kayaknya. Iya. Nah, bener guys, ini tuh Iya. cerita nyata gitu. Jadi dalam satu hari tiba-tiba bisa ngehafal 2 halaman itu dan dibantu sebenarnya sama mama. Dan alhamdulillahnya saat itu Sekota Tasik aku juara 1 first time Alhamdulillah. piala gitu. First time banget. Ya, first time piala. Nah, dari sana mulai diarahin sama guru ikut ke dongeng, ikut ke puisi, ikut ke sajak, terus juga ikut ke vokal karena kan sekeluarga semuanya lebih ke vokalis band, dan Iya. anehnya cuma aku doang yang nggak bisa nyanyi, gak tahu kenapa, dan juga semuanya di bidang musik dan juga band kayak gitu, dan aku salah satu orang yang nggak bisa di musik maupun di vokal gitu. Terus istilahnya berkembang lah ya sampai kelas 5, kelas 6 makin banyak ikut lomba. Dan aku gak pernah ikut lombanya yang akademik kayak misalnya Olimpiade aku gak pernah Olimpiade, ya. ikut. Terus kayak calistung ya. Ya, Itu aku calistung. gak pernah ikut, Iya. LCC aku gak pernah ikut gitu kalau misalnya dari SD sampai SMP. Terus yang paling berharga tuh di SMA kemarin kan aku ikut Putra Putri Pelajar Indonesia ya. Alhamdulillahnya kemarin tuh dari 2000 pendaftar se-Indonesia itu cuman diambil 50 orang dan alhamdulillah aku lolos gitu. Alhamdulillah. Ya. Salah satu finalis yang mewakili Jawa Barat di tingkat nasional seperti itu. Itu sih yang paling berharga. Menginspirasi. Keren sekali ya. Dari tadi nih Amin. rival ini nge-rap gitu. Meskipun tadi nge-mention nggak bagus di vokal, tapi dia nih nge-rap terus. banget ya. Boleh minum dulu ya, bisi haus gitu. Boleh. Apa juga Guys, mau aku minum? izin minum. Ada logonya ya? Ya, ada Iya, ada logonya. di podcast. Tadi udah ngomongin tentang prestasi sama perkembangan. Lanjut nih. Ada yang mau tanyain ke? Apa ya? Ini ada gak sih kan karena kan banyak ya prestasi-prestasi Amin. rival Wow. rival ya. Yang ini pasti mungkin ada beberapa gitu ya, atau wishlist rival gitu yang belum tercapai. Bisa gak disebutin satu aja? Satu aja. Wishlist. Wishlist. Di bidang apa nih? Akademik apa non akademik apa bebas? Keduanya Bebas boleh. deh. Keduanya boleh. Boleh, so. Karena wishlist aku tuh pengen ke UPI ya guys. Ya. Tapi masanya aku tuh gak boleh keluar dari Tasik sama mama. Jadi aku tuh bingung, gak bisa ngelawan dan gak bisa memaksakan. Karena aku tahu kalau misalnya ridho Tuhan tuh kan tergantung ridhonya orang tua ya. Sekerja keras apapun Betul banget. ya benar, sekerja keras apapun kita, kalau misalnya emang orang tuanya gak bisa mungkin bukan takdirnya dan tidak meridhoi untuk kesana, itu mutlak untuk kita dapatkan gitu. Itu sih salah satu wishlistnya yang mungkin emang beneran wishlist ya, itu Di akademik. ya kalau di akademik ke UPI, tapi terserah gimana Tuhan nantinya gitu lah. Kalau misalnya di non akademik masih banyak sih yang pengen aku explore. Salah satunya itu aku pengen ikut mau jajak ke Kota Tasik, Ya. terus mau ikut nanti Desember aku mau ikut duta pendidikan Oh di Jawa iya, Barat. ya. Oh, iya. Pernah ke-mention juga Rifa ini sebagai putra putri pelajar Ya. Jawa Barat.
Yes. Iya betul? Benar. Yes. Terus ya next mungkin mau ikut Duta Pendidikan Jawa Barat. Gila, Itu sih. keren Bisnisnya banget. Itu Keren aja. banget ya. Rivalnya udah punya Banyak. visi yang jelas nih buat masa Amin, depan. amin, Kayak amin. di akademik dia mau ke UPI tapi ya gitu. Terus di non akademik juga punya wishlist yang banyak juga. Jadi semoga semua langkah Arifal bisa lancar dengan Amin, baik. amin, Amin. Amin. Nah, sekarang buat kami nih, ada gak saran dan Atau kritik buat buat di di podcast? podcast. Saran. Di saran sih kalau kritik gak ada mungkinnya udah Iya. bagus banget guys. Buat saran mungkin bukan ke kaliannya mungkin ya. Mungkin sekolah bisa memfasilitasi lebih baik lagi. Iya. Kalau misalnya untuk Amin, saran. semoga, Amin. semoga. Semoga ya. Ini mic-nya. Caranya mungkin bisa dikasih kamera Ya, ya, mic, atau mic kamera, ada mic, ya, HP, kamera. Terus juga bisa ngasih mic yang lebih proper lagi ya. Ya, ya. Terus ruangan mungkin ya, Ruangannya, ya. lebih baik lagi gitu karena gak mungkin kan kalau misalnya program sebagus ini kita kasih ruangan kayak gini gitu. Iya. Jadi harus udah private buat mereka sendiri kayak gitu sih. Ya, betul. Masalahnya. Ini juga kan di ruang meeting gitu ya. Ya ruang meeting. Atau bisa durasinya lebih dipanjangin lagi kalau misalnya emang device-nya udah memadai ya, Iya. gitu udah dari sekolah kayak gitu Iya, sih sarannya. Nggak, ngobrol sama rival tuh kayak gak berasa banget. Bener waktu. banget ya. Sekarang udah berapa menit? Jam tangan kurang duluan. Ya benar sih, banyak hal yang harus kita pelajari dari cerita-cerita ini. Mulai dari Arifal ini mungkin udah mulai memanajemen waktu. Amin. Berarti belum. Proses. Memanajemen waktu, semangat, terus cara menghadapi rasa capek mungkin ya. Dan tapi tetap semangat gitu buat belajar Harus. mengejar cita-cita itu. Apalagi Harus, Arifal harus. kan ini ya, OSIS kan? Asis. OSIS tuh. Gila banget. Banyak banget ya. Banyak banget prestasi dan Prestasinya. Amin. kalau Arifal disuruh pilih mau jadi mau kembali ke masa lalu buat ngeperbaikin sesuatu apa gitu. Kayak misalnya sekarang tuh kayak nyesel gitu, pengen kembali ke masa lalu, pengen ya gitu, pengen gitu. Ngerti kan? Arti paham. Apa? Sebenarnya kalau misalnya dikasih pilihan kayak gitu gak ada kemauan sih ya karena setiap proses yang kita lewati mau sakitnya mau buruknya mau baiknya itu adalah suatu proses yang membentuk aku jadi kayak gini gitu. Kalau misalnya mungkin tanpa hal tersebut aku gak mungkin jadi kayak gini tapi ada sih yang mau diperbaiki. Mungkin dosa kepada ibu dan ayah mungkin ya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya disuruh balik lagi ke zaman dulu ya mungkin akan lebih berbakti kepada orang tua sih. Karena aku tuh termasuk kalau kecilnya tuh apa ya jarang ngedengerin orang tua mungkin karena anak bungsu kali ya jadi agak ngelayet gitu. Jadi kalau misalnya kata Ya ngeliat. kata orang tua jangan tuh apa ya Keras kepala. malah jadi tantangan. Oh, Malah ya. jadi tantangan jangan berarti harus gitu malah kayak gitu termasuk waktu ke SMA gitu waktu itu tuh sebenarnya gak dibolehin ke SMA 2 kan sedangkan aku ngebet banget pengen SMA 2 terus mama tuh nyaraninnya buat ke SMA 1 kalau enggak ke SMA 5 sedangkan aku yang tidak mencintai saat itu bagaimana gitu ya Ya bisa dipit aja ya aku kan pengen Semanda gitu Iya. dan banyak teman yang ke Semanda tapi mama tuh melarang gitu ya ke Semanda karena ada salah satu hal yang tidak bisa aku ceritakan dan ya beliau bilang ke SMA 9 dan itu tuh sebelum PPDB Iya. dan aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk daftar ke 2 dan mencoba untuk jalur dapur ke Semanda tetap gak bisa dan ternyata diterimanya di 9 dan itu mutlak ucapan orang tua itu mutlak guys gak bisa dilanggar kayak gitu sih. Nah, sekarang kita harus pamit undur diri nih, Just Friend. Tapi tenang, sebagai slogan seperti slogan kita, ngobrol boleh selesai Tapi cerita harus tetap hidup. Terima kasih Terima buat kasih. kalian yang sudah menonton. di podcast sampai selesai. Sampai ketemu jumpa di esok. di episode Episode berikutnya. selanjutnya. Dadah. Love you.